ya, karena ini sudah mulai saya record, jadi harapannya nanti kita ada videonya, seperti itu. Oke, yang baru datang saya sudah menghimbau ya untuk segera absen dulu. Terus supaya pembahasannya efektif, silahkan disiapkan ini jawaban masing-masing. Terus seumpama ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan. Saya tulis judul dulu. Tapi saya harapkan pertanyaannya sebelum bertanya mohon dipikir terlebih dahulu ya maksudnya, bukan saya meng-underestimate. Ini suara saya terdengar jelas ya, Mbak dan Mas? Halo? Terdengar, Bu. Iya, Bu, terdengar. Jadi gini, harapan saya kalau bertanya janganlah misalkan definisi atau apa kan kalian bisa membaca sendiri. Tapi kalau mungkin kurang paham, boleh silakan dipertanyakan. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung mulai share screen ya. Di sini, jadi ini kelas B ya. Kelas B. Nah, kalau untuk yang pertemuan pertama kan hanya silabus, terus kita pertemuan 2 sudah sinkronus ya. Jadi di pertemuan ketiga, kemudian saya sudah memberikan materi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita pertemuan kelima, saya pengennya kita membahas pertemuan 3 dan 4. Nanti kalau pertemuan kelima, kalian bisa download materinya, bisa dipelajari, terus nanti ada tugasnya untuk penguatan pemahaman materi kalian. Saya mau membahas dulu tentang ininya ya, apa namanya, materinya dulu. Bentar. Jadi bab 2 ya berarti NPV. Nah ini sambil saya share di layar, terus kalau kalian punya materi nanti silahkan dicatat-catat sendiri, karena asumsinya kalau sudah anak kuliahan bukan seperti anak sekolah terstruktur ya, maksudnya SMA, SMP ke bawah, jadi begitu ada sesuatu hal yang penting silahkan catat sendiri. Nah di sini untuk nilai waktu dari uang, bab 2, di sini akan diistilahkan dengan time value of money. Di sini ada beberapa definisi. Terus di sini kalian akan mengenal jenis bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, kalau perbedaannya bunga sederhana dan bunga majemuk, intinya di sini kalian kalau bunga sederhana itu hanya dihitung dari nilai pokok yang dipinjam saja. Mohon yang lainnya di-mute ya, kalau bertanya nanti baru di ini. Bentar. Saya bikin. Ada yang tahu mute-nya gimana ya daripada kelamaan? Ada yang tahu enggak di Zoom itu bikin mute-nya di mana? Ininya. Bu, kamu tadi aku. Halo, siapa ya? Itu mohon di-mute ya, karena mengganggu. Kalau mau ikut kuliah silahkan di-mute dulu, nanti kalau ada pertanyaan baru di-unmute, gitu ya. Nah, saya ulangi lagi. Bab 2. Nah, sudah terlihat ya. Jadi saya ulangi, kalau bunga sederhana dan bunga majemuk, intinya kalau bunga sederhana itu dia hanya menghitung dari nilai pokok yang dipinjam gitu. Tapi kalau bunga majemuk, biasanya dia menghitung bunganya itu dihitung dari nilai pokok ditambah dengan jumlah bunga yang dibayarkan gitu. Ini ya. Ini silakan digarisbawahi. Jadi perbedaannya di situ. Dan
Kalau kalian tahu biasanya di perbankan itu mereka menerapkannya nilai bunga majemuk ya, karena mereka menginginkan nilai keuntungan yang berlipat ganda gitu. Jadi kenapa berlipat ganda? Karena kalau pakai bunga sederhana itu kalian membayar bunganya hanya dari nilai pokoknya saja. Misalkan hutangnya 10 juta, berarti ya bunganya berapa persen, misalkan 10% dari 10 juta itu aja. Tapi kalau misalkan menggunakan bunga majemuk, berarti 10% dari 10 juta itu bunganya berapa? Nah, nanti kalian per bulannya itu membayar bunganya dari pokok plus bunga gitu. Makanya kalau kalian pernah mendengar misalkan mengambil pinjaman di perbankan, hati-hati ya. Maksudnya kalau kalian memang itu untuk kebutuhan yang atau mungkin untuk usaha yang menjanjikan tidak masalah. Misalkan apa namanya dia apa namanya untung, terus returnnya cepat, artinya kembali uangnya cepat. Nah, itu tidak masalah karena bisa mengikuti ritme dari bunga perbankan tadi. Tapi apabila ternyata namanya usaha kadang mujur, kadang enggak ya, ternyata sudah mengambil pinjaman di perbankan, tapi di situ ini apa ternyata tidak mujur usahanya. Nah, otomatis biasanya makanya gulung tikar terus disita oleh pihak perbankan. Karena misalkan sudah merasa membayar 10 kali gitu. Nah, 10 kali di sini jangan dikira utangnya misalkan 10 juta, saya sudah membayar 10 kali, berarti 500.000 misalkan angsuran per bulannya. Ini saya memberikan contoh sederhana aja ya. Nah, berarti kalau saya udah 500.000 kali 10, Bu, berarti udah 5 juta, berarti utang saya tinggal 5 juta. Nah, itu dipastikan lagi ke perbankan pasti hitungannya tidak seperti itu. Karena misalkan kalian bayar angsuran 500 juta, kalau bayar di awal itu biasanya mengurangi pokoknya sedikit. Misalkan 500.000 itu bayar pokoknya hanya 100.000, nah yang 400.000 itu membayar bunga gitu. Makanya utangnya kalian misalkan di perbankan itu enggak lunas-lunas. Kalau kalau apa misalkan sudah membayar 10 kali, saya berarti udah bayar 5 juta no, Bu. Berarti utang saya di perbankan tinggal 5 juta. Tidak demikian ya, karena bank juga pintar untuk mengantisipasi pelunasan sebelum jatuh tempo. Biasanya untuk pembayaran di awal-awal, dia akan menetapkan bunga yang pemotongan bunganya tinggi gitu. Jadi bunganya semakin menurun ya. Misalkan 500.000 berarti di bulan pertama kalian bayar 500.000, berarti dari 500.000 itu 100.000 bayar pokok pinjaman, yang 400.000 itu bayar bunga gitu. Berarti hutang pokok kalian kan masih 9.900.000 gitu, karena memang sistemnya dibuat seperti itu, bank juga tidak mau rugi. Makanya karena kalian sekarang juga sudah menempuh mata kuliah manajemen keuangan dan investasi bagi orang tua, saudara, ataupun kalian sendiri, jangan sampai tidak mengenal tentang nilai waktu dari uang ini. Karena yang namanya pinjaman harus dicermati lagi, misalkan angsurannya berapa, terus potong pokoknya berapa. Nah, di sini sudah diberikan contoh juga perhitungan sederhana, di mana apabila kita menggunakan tingkat bunga sederhana dan tingkat bunga majemuk, seperti itu. Nah, ini perbedaannya ya, jadi jauh sekali, misalkan sama-sama pinjam 200 juta, kalau dengan suku bunga sederhana 272 juta, tapi kalau dengan suku bunga majemuk, padahal hanya 3 tahun, bedanya sudah 8 juta. Bayangkan kalau jangka waktunya 10 tahun pasti lebih berlipat lagi ya. Gitu. Nah, nilai sekarang atau present value atau biasanya disingkat dengan PV ya. Atau biasanya ada yang menuliskan di buku juga P0. Jadi nanti kalian jangan bingung, misalkan P0 seperti ini adalah maksudnya adalah nilai present value ya, P0 atau P pada saat waktu 0 maksudnya seperti itu. Tapi kalau FV berarti future value. Nah, dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan pembahasannya. Jadi kalau ini eh, supaya lebih jelas bagaimananya, maka kita langsung ke pembahasan soalnya. Jadi di sini kemarin saya sudah ini ya, sebentar.
Kemarin saya sudah menulis jawabannya. Sebentar. Kelihatan Excel yang saya tulis ya? Halo, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan ya, Kelihatan. oke. Iya, Bu. Nah, ini apa namanya? Sebentar, Mbak. Saya gedekan lagi. Yang ini saya tulis yang untuk nilai NPV karena kalau menurut saya untuk tugas yang bab apa laporan sumber dana, laporan arus dana dan laporan arus kas itu tidak perlu saya berikan contoh seperti Excel ini karena di materinya sudah dicantumkan ya gitu. Jadi nanti saya akan membahas yang di materinya saja untuk bab selanjutnya. Tapi kalau yang ini karena angkanya beda makanya saya jelaskan di sini. Nah, untuk memudahkan kalian misalkan ini ya soalnya kan supaya kalian jelas. Nah, ini jadi sistemnya supaya kalian tidak bingung, silakan dikerjakan seperti waktu SMP dan SMA ketika mengerjakan soal cerita ya. Jadi di situ nanti kalian lebih terbuka. Jadi harapan saya misalkan ujian nanti urean, kalian juga mengerjakannya seperti ini urut. Jadi tahu apa yang diketahui, ditanyakan dan dijawab. Jadi diketahui dari soal P0 sama dengan 225.750.000. I-nya bunga 1 tahunnya 9%, N-nya 6 tahun. Terus pertanyaannya ada A, B, C, D ini ya. Jadi bunga selama 6 tahun bunganya saja dengan metode bunga sederhana dan bunga yang harus diterima selama 6 tahun dengan metode bunga majemuk. Terus setelah bunga kalian ditanya, nah nanti kalau misalkan saya nabung sekian jangka waktu 6 tahun dengan suku bunga 9%, total uang saya selama 6 tahun apabila bunga sederhana berapa, dan apabila menggunakan metode bunga majemuk berapa. Nah, ini sudah saya uraikan, rumusnya juga sama dengan materi yang di Word ini, jadi mudah sekali ya. Tinggal dimasukkan saja P0, berarti nah ini kalau saya klik gini orang Excel, kelihatan ya 225.750.000 kali 9%, berarti 0,09 kali N-nya berapa? 6. Nah, hasilnya ini. Nah, kalau yang bunga harus diterima selama 6 tahun ini, saya cari rumusnya belum nemu ya. Nanti kalau mungkin ada yang bisa menemukan, monggo bisa di-sharing di sini. Cuman ini artinya caranya dibalik saya. Jadi, saya menghitung dulu future value-nya 6 tahun dengan metode majemuk, ketemunya sekian. Ini perhitungannya ya, rumusnya ini. Kalau bunga majemuk dia pangkat N, tapi kalau bunga sederhana kalian perhatikan di sini dia bukan pangkat tapi langsung dikalikan N. Nah, ketemunya jauh beda ya, ini 347 future value nilai uang kita 6 tahun. Kalau menggunakan metode majemuk 378. Jadi di sini. Nah, ketika ditanyakan bunga yang harus diterima selama 6 tahun dengan metode bunga majemuk berarti tinggal 378 dikurangi nilai awal kita menabung. Ini ya 225.750.000 ketemunya ini. Oke, jawabannya ada yang beda? Bisa disampaikan di sini. Silakan dicek masing-masing jawabannya. Sama, Bu. Sama ya. Walaupun misalkan biasanya agak beda sedikit tuh misalkan ini kayak koma-koma gini misalkan kalian menulisnya 1,68 karena mikirnya ini 7 kan dibulatkan ke atas. Itu hasilnya juga sudah beda sih, cuman enggak masalah, yang penting bagi saya kalian tahu prosesnya gitu. Tapi misalkan jawaban kalian betul tapi caranya salah gitu. Nah, itu nanti
saya juga tidak bisa memberikan nilai sempurna gitu. Bagi saya yang penting prosesnya, misalkan hasilnya betul, tapi kok penulisan rumusnya salah. Nah, ini berarti diragukan, mengerjakan sendiri atau mungkin menulisnya belum lengkap atau bagaimana. Gitu. Terus sekarang yang nomor 2 ya, saya bahas. Nah, nomor 2 di sini pertanyaannya sudah saya cantumkan, yaitu Tuan Anugrah menyimpan uang di Bank RN selama 7 tahun. Nah, dia selama 7 tahun mendapat uang 463.600.000 dengan suku bunga sekian. Nah, setelah 7 tahun sekian, berarti ini namanya future value. Future kan bahasa Inggrisnya masa depan ya, berarti ini future value. Yang ditanyakan berapa uang yang ditabung oleh Tuan Anugrah 7 tahun yang lalu. Berarti kita dibawa ke masa lalu. Berarti P0-nya itu berapa? Atau biasa disebut dengan PV ya. Tapi di sini saya menulisnya P0. Jadi tinggal dimasukkan saja karena saya mengasumsikan kalau di bank itu menggunakan metode bunga majemuk ya tentunya. Jadi dia saya menggunakan rumus bunga majemuk. Makanya P0 sama dengan EV dibagi ini kurang ini aja sih. Sebentar. Nah, sudah. Nah, jadi ini dulu matematika tentunya sudah bisa ya. Misalkan rumusnya EV sama dengan P0 kali 1 plus I pangkat N. Kalau kita mau mencari P0 bagaimana, Bu? Gampang saja, diistilahkan saja 10 sama dengan misalkan ya 2 dikalikan 5. Misalkan kalian masih bingung. Nah, terus kita posisi sekarang mau mencari P0. P0 di sini diibaratkan angka 2 ini. Berarti bagaimana caranya kita mencari angka 2 ini? Berarti caranya 10 dibagi 5. Ketemunya 2 ya, berarti sama. EV dibagi 1 plus I pangkat N. Gitu. Ini cara mudahnya aja sebagai ilustrasi maksud saya. Nah, oke sampai sini sudah jelas atau mungkin ada yang ditanyakan dari apa yang saya jelaskan? Halo? Gimana? Jelas, Bu. Sudah jelas ya? Jelas, Berarti betul semua atau ada yang salah? Tidak apa-apa, salah di sekarang tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika ujian wajib bisa gitu ya. Yang penting kalian tahu prosesnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke yang ini tidak masalah ya. Berarti nilai waktu dari uang, tabel FVIF-nya juga bisa diperhatikan. Terus ini di pertemuan 4, nah ini ada analisis dana, arus kas, dan perencanaan keuangan. Sebelum saya berikan tugas di sini sudah ada materi Word yang bisa dipelajari dan contoh soalnya akan saya jelaskan karena mungkin saja masih ada yang belum jelas. Nah, ini sudah tampil di layar belum? Belum ya? Word-nya. Coba saya ini dulu. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya kayaknya sudah sempat menyinggung, jadi tidak usah bingung kenapa ini ada warna kuning, ada warna putih, Bu. Jadi pada dasarnya warna kuning, warna putih ini, warna kuning hanya merupakan tambahan dari buku kami yang sudah dicetak, yang sudah sempat saya tawarkan siapa yang mau beli itu ya. Jadi ini tambahan dari kami, tim saya dengan Bu Nani. Nah, di sini sudah dijelaskan, kalau ini bisa kalian baca sendiri ya, perbedaan laporan arus dana dan laporan arus kas. Cuman yang mau saya garis bawahi di sini atau mau saya diskusikan adalah arus dana itu enaknya kita mengetahui efeknya langsung gitu ya. Jadi dia naik turunnya, perbedaan naik turunnya, positif negatifnya itu langsung kelihatan gitu. Jadi kalau misalkan arus kas, kalau kalian perhatikan dia lebih lengkap ya. Jadi dibedakan antara arus kas investasi, arus kas operasional, dan seterusnya ini. Jadi saya tunjukkan. Jadi misalkan di sini dikasih contoh nggak ya?
Nah, misalkan ini laporan arus kas. Di sini pasti yang namanya arus kas itu pasti kalian bertemu dengan 3 aktivitas ini. Memang misalkan kalian kemarin-kemarin mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi, saya yakin yang namanya arus kas berarti dibedakan dari 3 item besar ini ya. Nah, ketika kalian di sini mempelajari manajemen keuangan dan investasi, saya harapkan kalian semakin lebih mengerti. Oh, makanya ketika saya belajar PA ada laporan keuangan, laporan arus kas itu kok dibedakan menjadi 3 aktivitas ini. Ternyata setelah kalian mengikuti atau membaca mata kuliah manajemen keuangan investasi, semakin memahami kenapa di sini dibedakan antara aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Karena saya ingatkan ketika di bab 1 kita sudah membahas ya, jadi kalau secara umum fungsi manajemen keuangan kalau orang awam kalian tanya, fungsi manajemen keuangan apa sih? Otomatis dia akan menjawab, ya otomatis mengatur operasional keuangan perusahaan. Tapi saya harapkan kalian setelah menempuh mata kuliah MKI ini dan insya Allah lulus, kalian harus bisa menjabarkan lebih spesifikasi lagi atau lebih khusus lagi, yaitu fungsi manajer keuangan itu ada 3, yaitu investasi, pendanaan, manajemen aset, atau kalau di arus kas dibedakan menjadi 3 ini. Nah, kita kembali ke atas ya. Jadi saya di sini mengawali dengan perbedaan dengan arus dana dengan arus kas. Jadi silakan yang misalkan kemarin yang mengerjakan tugas masih belum mudeng, masih tanya temennya, silakan diperhatikan penjelasan saya, harapan saya nanti ketika ujian atau insya Allah misalkan lulus mata kuliah MKI, kalian memang benar-benar ngerti gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan tugas. Jadi intinya kalau laporan arus dana kalian harus memahami antara sumber dana dan penggunaan dana. Kalau saya supaya gampang mengingatnya seperti ini. Jadi tugas manajer keuangan 3 fungsi besarnya kan adalah investasi, pendanaan, dan manajemen aset. Nah, kalau di neraca kalian bisa membayangkan sebelah kiri aktiva ya, sebelah kanan pasiva. Kalau sebelah kiri aktiva itu tentunya terdiri dari aset-aset perusahaan. Makanya di situ ketika aktiva naik, berarti saya langsung bisa menjawab pasti itu penggunaan dana. Nah, betul ya, tanpa saya melihat ini. Kenapa saya bisa menjawab cepat seperti itu nih, saya sedikit sharing ya. Karena ketika aset naik, saya mengasumsikan berarti di sebelah aktiva, berarti itu tugas manajemen sebagai penggunaan dana, saya gitu. Nah, misalkan di sini pasiva atau liabilitas dan modal naik, berarti di situ berhubungan dengan penggunaan berhubungan dengan sumber dana gitu. Karena di situ berhubungan dengan fungsi manajer keuangan yaitu dalam hal penggunaan. Jadi saya flashback sebentar, 3 fungsi manajer keuangan. Yang pertama, dia menentukan aset apa aja yang harus dimiliki perusahaan. Nah, aset di sini tentunya ada aktiva lancar, aktiva tetap ya. Berapa yang harus dimiliki perusahaan dalam kas, piutang jangka pendek, seperti itu. Terus aset tetapnya berapa, perlu memberi perusahaan bangunan berapa, peralatan berapa, mesin. Nah, untuk membiayai investasi itu semua, si manajer keuangan juga harus memikirkan pendanaannya. Dia harus memperoleh dana-dana itu tadi dari mana. Makanya di sini ketika pasiva sebelah pasiva naik, saya langsung bisa menjawab sumber dana gitu ya. Nah, selebihnya saya tinggal kebalikannya gitu. Nah, betul ya, misalkan kenaikan pasiva itu masuknya sumber dana. Misalkan penurunan berarti saya tinggal membuat kebalikannya. Kalau aset naik berarti liabilitas turun, berarti itu penggunaan dana. Nah, kalau ini sudah dikuasai, otomatis ini apa namanya? Kalian akan bisa menjawab dengan mudah ya. Misalkan ini saya berikan contoh laporan keuangan sederhana. Di sini kalian terus membuat perubahannya. Perubahannya berapa? Karena namanya perubahan berarti dari tahun terbaru dikurangi tahun sebelumnya. Yaitu 2019 dikurangi tahun 2018. Seperti ini. Ya. Terus di ini juga sama. Apa namanya?
Misalkan negatif berarti ditulis negatif atau tanda kurung gitu. Cuma pada prinsipnya karena perubahan, otomatis kita mengurangi tahun terbaru dikurangi tahun sebelumnya ya. Misalkan 2019 berarti dikurangi tahun 2018. Seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini tinggal dikelompokkan saja. Misalkan ini aktiva kas naik, berarti penggunaan dana. Nah, berarti kan kenaikan kas di sini. Nah, ternyata ini aktiva turun, berarti kan sesuai rumus tadi dia masuknya sumber dana gitu. Nah, ketika dijumlah, dikelompokkan, kalau kalian mengerjakannya benar, berarti sama antara kanan dan kiri. Nah, ketika sudah seperti ini, ya sudah, berarti gampang saja tinggal membuat laporan arus dananya sudah lebih mudah gitu ya. Nah, ini diberikan contoh, kalian diberikan tugas, diberikan langkah-langkahnya, sudah jelas sekali ya di sini ya. Jadi kalian tinggal ini masuk ke website www.idx atau kalau ini kan langsung ditunjukkan. Misalkan kalian cukup membuka, misalkan saya pengen tahu caranya gitu. Buka saja website idx.co.id, terus nanti masuk ke perusahaan, terus klik laporan keuangan dan tahunan. Nah, ini tinggal diklik apa namanya? Diklik yang dipilih perusahaannya apa, terus biasanya kenapa dianjurkan tahun 2019, takutnya 2020 ada perusahaan yang belum mengupload gitu, jadi nanti kalian lebih kesulitan. Nah, dari sini sudah tinggal di-download, terus tinggal diklik. Nah, kemarin sempat ada yang tanya, saya lupa di kelas ini apa di kelas satunya yang pagi, dia WA saya, Bu, saya enggak bisa diklik gitu. Nah, setelah saya coba, ternyata itu kalau pakai laptop bisa gitu, tapi kalau pakai HP memang kadang kesusahan ya, enggak bisa diklik gitu. Jadi saya sarankan menggunakan laptop. Nah, ketika sudah di-download nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk laporan arus dana, kalian fokusnya hanya di laporan posisi keuangan ya, walaupun ketika mendownload kalian mendapatkan bonus laporan banyak sekali karena memang macam laporan keuangan kan seperti yang disajikan di IDX itu ya gitu. Jadi kalian tidak usah bingung. Nah, setelah itu kalian tinggal download, terus arah perubahan tinggal apa namanya? Disesuaikan. Disesuaikan di situ termasuk perubahannya positif atau negatif karena di situ akan menentukan masuk item sumber atau penggunaan seperti itu. Nah, ketika sudah ya sudah tinggal dikelompokkan saja seperti ini. Nah, kalau laporan arus kas juga lebih mudah ya karena kan tinggal mendownload dan sudah kurang lebih sama nih laporan arus kas PT Agro yang di-download sudah disajikan seperti ini. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas investasi sudah ditunjukkan seperti ini. Nah, ini disimpulkan menggunakan metode langsung karena tadi kita flashback ke atas karena intinya di laba neto. Kalau metode tidak langsung itu laba neto berada di bawah aktivitas operasi seperti itu. Oke, untuk ini ada pertanyaan mungkin? Waktunya tinggal 7 menit, silahkan. Lebih jelas atau tambah mumet? Silakan. Halo. Tambah jelas atau mungkin lebih mumet ketika saya jelaskan seperti tadi? Gimana? Mau bertanya Bu Fadil. Gimana Mas? Fadil sebentar. Itu terkait ya. Fadil 061. Ya, gimana Mas? Itu terkadang laporan keuangannya sering nggak balance ya Bu. Kemarin pas pengerjaan nggak balance? Udah balance Bu ini. Ya, maksudnya Udah sering nggak ganti. balance tuh laporan keuangan yang dicantumkan di IDX atau ketika Masnya misalkan mengerjakan pengantar akuntansi nggak balance gitu? Enggak Bu, yang sumber sama penggunaannya. Kemarin pas ngerjain nggak balance?
Ini udah balance, Bu. Tapi yang kemarin-kemarin nggak balance, sudah ganti-ganti. Oh, kamu ganti perusahaannya berarti, Mas? Iya, Bu. Atau Ngulang awal lagi. berarti tapi ini laporan keuangan perusahaannya sudah dicek belum? Maksudnya jumlahnya benar apa salah gitu? Enggak ya? Enggak, Mas? Halo? Mas Fadil? Maaf, Bu, nggak kedengeran, Oh, putus-putus. enggak kedengeran. Maksud saya gini, pas jenengan enggak balance, langsung diganti perusahaan lain lagi, berarti download ulang ya? Saya cek ulang dulu, Bu, tapi sebelum ganti. Terus buat cek ulang gimana? Yang salah Mas Fadil apa laporan keuangannya? Itu teman-teman lain juga seperti itu, Bu. Enggak, maksud saya Mas Fadil kan akhirnya cocok nih. Nah, cocok itu Oh iya, Bu. dengan laporan keuangan perusahaan yang sama apa kamu ganti? Saya ganti. Oh, kamu ganti. Berarti laporan keuangan yang enggak cocok kamu tinggalkan. Iya, Mas? Benar? Iya, Bu. Mungkin gini, mungkin saran saya harusnya laporan keuangannya betul memasukkan pos-posnya sih harusnya seimbang ya. Tapi kalau enggak, ya benar Mas Fadil sih. Cuman sih pada dasarnya gini, yang penting saya melihat prosesnya ya. Kalau misalkan laporan keuangan yang diupload di IDX sih harusnya sudah benar. Cuman namanya nggak tahu perusahaan banyak kan gitu. Cuman yang penting kalian tahu prosesnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Gitu Mas Fadil ya. Nggih, Bu. Kalau mungkin ada waktu mungkin, tapi ini lebih repot lagi sih. Saya rasa tidak perlu. Kalau misalkan kalian ada waktu luang, bisa misalkan penasaran ditelusur. Tapi kan kita tidak tahu jurnal dari perusahaan tersebut ya. Jadi kita tidak bisa mengecek benar apa salahnya laporan keuangan perusahaan tersebut gitu. Karena kan kita tidak bisa menelusur sampai ke jurnalnya, mungkin dia salah posnya atau gimana gitu atau mungkin salah penjumlahannya gitu. Kalau misalkan kalian penasaran bisa ini apa namanya? Dicari, tapi kalau misalkan malas udah saya juga ini apa ngerjain yang lain, laporan keuangan perusahaan lain bisa berarti kan asumsinya memang ada yang kurang pas di laporan keuangan sebelumnya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo? Iya, Bu, izin bertanya. Siapa ini? Imam Syafi'i, Imam 88. Syafi'i. Belakangnya berapa, Mas? 3 digit, Mas? 088. Terus segera, Mas, kurang 3 menit. Ya, Ya, Bu, silakan. di bagian aset ini ya, Bu, di bagian aset. Mm-mm. Nah, di 2019 ini jumlahnya 6.850. Nah, di 2018 itu 8.877. Berarti naik Nah, ya? di perubahannya kan Turun berkurang. ya? Turun Turun, Bu. berarti. Nah, itu benar di penggunaan dana ya, Bu, kan aset. Nah, ya. Penurunan dana tadi dicek. Bagian aset, Bu. Terus penurunan aset. Nah, Berarti kan dia sumber dana. Benar, Mas? tapi kan ini, oh iya, jadi Bu. Kan di logika aja utangnya semakin berkurang, toh, Bu. Kok bisa? Oh, iya, betul. Kok kamu mengasumsikan itu kan kasa tadi? Aset, Bu, ya? Enggak. Ya, terus, Bu, ya. Gimana, Mas? Iya, udah, Bu. Loh, enggak, Betul. maksudnya Mas Imam kan Gimana, Bu? menanyakan ini apa namanya? Kasnya kan turun gitu ya. Kan? Iya. Kasnya Iya. turun. Terus yang ditanyakan Mas Imam berarti utangnya berkurang gitu. Ya. Kan belum tentu, Mas. Menaikkan aset. Oh, belum tentu berarti, Bu. Karena gini, kita kembali ke rumus akuntansi, harta sama dengan utang plus modal gitu. Jadi tidak serta-merta sebelah aktiva naik, sebelah hutang harus naik juga gitu kan. Karena kan di situ ada item modal gitu Mas Imam.
Maksud Mas Oh, Imam nggih, kan nggih, nggih. kalau kasnya turun berarti ini ya, apa, hutangnya menyesuaikan gitu kan maksudnya? Enggak gitu juga sih, Bu. Lah gimana? Bingung. Bingung harus jelasin. Kalau kan di 2018 ini utangnya 8.000 kan banyak dari 2019 cuma 6.000. Heeh. Nah, itu di Kayak gini aja, penggunaan ini dana kan. saya akhiri, terus saya share Zoom yang baru, nanti Mas Imam coba share screen, karena kalau disebutkan kayak gitu kan yang lain juga bingung ya. Itu gimana Mas Imam? Terus share screen datanya belum tak foto, Bu. Enggak, pakai Zoom kan kamu bisa share screen kan? Oh iya Bu, iya lupa. Heeh, Iya gitu nggih, Bu. ya. Saya Nggih. stop dulu.